Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Amma ba'd. Para ustaz sekalian yang kami hormati, khususnya ustaz kita semuanya, Ustaz Amin Nur Bait yang telah hadir di hadapan kita pada sore hari ini. Insyaallah di sore hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kisah ataupun pengalaman Ustaz Amin Nur Bait sampai kemudian beliau bisa mempunyai channel dakwah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan meskipun beliau ini nasibnya belum seperti teman-teman ya, beliau belajar di Madinah Jogja Ustaz ya. Beliau belajar Madinah Jogja saja. Tahun 2008 2009 Ustadz Amin Nur Bait ini adalah guru matematika saya. Guru matematika saya, Ustaz. Iya, ingat Ustaz ya. Ketika kami sekolah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Sempu, Ustaz. Saya ingat dulu Ustadz Amin Nur Bait kalau jelasin matematika kita enggak paham. Saya sendiri enggak paham. Karena terlalu tinggi Ustaz ilmu matematikanya bagi saya. Tinggi papan tulisnya. Tapi ketika saya ingat beliau kalau ngajar matematika itu beliau membawa kitab Talbisul Iblis. Ingat saya? Beliau membawa kitab Talbisul Iblis. Nah, kita dikasih tugas suruh ngerjain soal-soal matematika, latihan. Kemudian beliau membaca kitab Talbisul Iblis. Beliau memanfaatkan waktu di sela-sela kita pusing dengan soal-soal matematika ya. Nah, kemudian beliau sering kali di sela-sela kita sedang pusing dengan soal matematika, beliau tiba-tiba ngomong, memberikan faedah tentang Talbisul Iblis yang beliau baca. Dan saya merasakan ketika Ustadz Amin ngomong masalah agama, kita langsung paham. Masya Allah, kita langsung connect, langsung paham. Tapi kalau jelasin matematika kita pusing. Nah, itu adalah di antara kisah saya ya dulu bersama Ustadz Amin Nur Bait di awal-awal beliau belum setenar ini, gitu ya. Sekarang kita akan gali lebih dalam ya, apa kiat-kiatnya meskipun tidak belajar di kota Nabi, tapi insyaallah masya Allah bermanfaat yang sangat luas. Baik Ustaz, kita ingin bertanya Ustaz ini tentang yang pertama Ustaz. Saya kasih mukaddimah dulu. Oh iya ya. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Muhammad Wujud Arba'in hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati pula Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Ansari hafizahullah, para asatidzah sekalian yang saat ini berkumpul dalam rangka untuk, kita tidak tahu mereka ini untuk mengajar atau belajar. Untuk mengajar dan belajar Ustaz. Untuk mengajar dan belajar ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Jogja sehingga disebar ke banyak masjid, banyak pesantren, minimal menyampaikan khutbah Jumat. Masya Allah, insya Allah Ustaz. Bismillah. Saya tadi berangkat dari rumah sudah pasrah. Ini bicara di depan para ustadz mau ngomong apa? Tapi tawakal Allah, dah nanti mau diapa-apain, pokoknya saya pasrah saja. Ternyata sudah disiapkan oleh Ustadz Ahmad. Ada banyak sekali pertanyaan yang nanti mau disampaikan. Cuman saya yakin saya tidak lebih berilmu daripada para ustadz sekalian, sehingga yang nanti mau disiapkan pertanyaan oleh Ustadz Ahmad hanya bercerita tentang pengalaman. Saya sebenarnya punya cita-cita yang sama dengan mereka, pengen bisa belajar di kota Nabi SAW. Cuman beda nasib. Mereka sudah berhasil
belajar di kota Nabi SAW, belajar di kota Mekah. Yang selain Madinah, Mekah ada? Di Riyadh, Masya Allah, ada yang di Riyadh. Mesir ada Mesir. Mesir ikut juga gabung di sini? Enggak, beda pengurus. Jadi dulu pengen ke sana, namun nggak kesampaian. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan teman-teman yang sudah berhasil belajar di sana. Ini yang S3 ada ya, S3? Ada yang S3 Ustaz? Ada. Yang di Rosat S2? Yang S2 ada, S2. Beberapa S2. Masya Allah. Ini Ustaz ada. Ya mohon nanti koreksinya, kalau sekiranya apa yang saya sampaikan tidak bermutu, dibuang saja. Begitu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Tawaduk sekali ya Ustaz. Dan waktu saya ngajar beliau ketika di Hamalatul Quran, itu kelasnya kan cuman kecil, jumlah siswanya berapa Ustaz? Nggak sampai 20 kayaknya. Nggak sampai Ustaz, mungkin 15-an lah. Jadi saya ngajar matematika di kelas beliau, saya merasa ini semuanya kayaknya madesu gitu. Masa depan suram. Tapi Masya Allah, begitu lulus kok sekarang jadi orang-orang hebat ya. Karena mereka ada yang masuk ke Mesir, ada yang masuk di Madinah, walhamdulillah. Jadi jangan lihat orang dari kemampuannya dalam matematika ya. Nggak bisa matematika nggak penting Ustaz, yang penting hafal Quran, Ustaz. Nah, baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya Ustaz. Yang pertama ini tentang dunia menulis Ustaz. Masya Allah, ketika kita buka Google itu Ustaz mudah sekali untuk kita cari. Dan juga karya tulis Ustadz itu kalau kita perhatikan ya, hampir setiap tahun kita lihat muncul buku baru dari Ustadz Ami. Kira-kira apa Ustadz yang menjadikan Ustadz begitu semangat untuk menulis ini Ustadz? Nah, baik, mungkin tidak ada yang istimewa dari kegiatan saya menulis ya, karena yang menulis ini kan banyak sekali. Tapi saya sendiri punya passion menulis, dan passion menulis itu sudah ada sejak SMA. Karena dulu nggak punya panduan yang jelas apa yang ditulis, jadi waktu saya SMA itu senengannya nulis ngeritik guru, terus tak tempel di kaca-kaca sekolah, sampai saya dipanggil oleh kepala sekolah karena dianggap telah ngompori teman-teman yang lain untuk demo. Dan dulu saya juga sempat nulis di beberapa kegiatan ikatan remaja di sekolah dan ikatan remaja Muhammadiyah, karena dulu saya backgroundnya sekolah Muhammadiyah. Karena passion seperti itu, akhirnya ketika kuliah masih terbawa. Awal kuliah saya tidak punya fasilitas untuk menulis, karena untuk beli komputer saya baru punya komputer itu di semester 4. Dan itu pun PC yang kalau dinyalain, begitu saya nyalain tak tinggal mandi. Nah, selesai mandi nyala dia. Lama sekali loadingnya. Dulu saya berharap bisa punya laptop, tapi karena keterbatasan dana sehingga saya tidak punya laptop. Sampai akhirnya sekitar tahun 2009 baru pertama kali saya punya laptop, alhamdulillah. Jadi sejak saat itulah aktivitas menulis saya mulai digiatkan kembali, dan terlebih waktu itu diwadahi oleh sebuah lembaga dakwah namanya UFIT Network. Dan di UFIT Network saya diamanai untuk menjadi direktur konten. Jadi yang bertanggung jawab untuk penyediaan konten-konten yang ada di UFIT. Sehingga bagi saya ini pekerjaan sesuai passion, maka bisa sangat dinikmati. Ya, Anda akan sangat menikmati kalau kerjanya itu sesuai dengan passion. Sehingga waktu saya nulis di UFIT, saya mengerjakan sesuatu yang sesuai passion dan dibayar. Dari situlah kemudian saya banyak membuat tulisan-tulisan ringan. Dan prinsip saya dulu waktu nulis, apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang saya tulis. Jadi basic nulisnya itu berdasarkan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Terus dari mana materi tulisan itu? Sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan adanya media internet. Karena alhamdulillah hampir semua buku
yang ditulis oleh para ulama masa silam itu sudah tersalin di data internet. Sehingga Anda kalau misalnya googling gitu ya, mau nyari konten buku apapun, itu kan mereka sudah banyak yang dimasukkan. Terutama untuk situs Islam web, Syabaka Islamiyah, itu hampir semua buku-bukunya ulama, terutama yang muktabar, yang terkenal, itu didigitalkan. Sehingga cukup mudah untuk dicari lewat Google. Maka maktabah yang terbesar dan tanpa batas itu bukan Syamilah bagi saya, tapi Google. Sehingga saya awal mulanya nyari dulu di Google, nemu pernyataan-pernyataan para ulama, lalu baru nanti pembuktian kedua adalah di Syamilah. Kalau ada PDF-nya, kita buktikan dengan menggunakan PDF. Kalau nggak ada PDF, ya sudah cukup dengan Syamilah saja. Alhamdulillah. Jadi ibarat kita sudah disediakan sebuah kolam yang ragam ikannya itu lengkap di situ. Anda tidak mancing saja, begitu selesai mancing tinggal diwadahi sesuai dengan kelompoknya. Saya bikin akuarium kecil. Ini khusus akuarium dibutuhkan oleh anak-anak, yang ini akuarium dibutuhkan oleh remaja. Sehingga tinggal meramu saja, ditaruh di situ. Kita dimudahkan dengan adanya perpustakaan yang bisa menyimpan big data semacam ini, data yang demikian besar, dan mudah bagi kita untuk mencarinya. Sehingga kualitas karya tulis ulama dulu dengan sekarang jelas berbeda. Kalau dulu kan Masya Allah, mereka harus bergumul dengan perpustakaan sampai nggak pulang-pulang, bahkan tidur di perpustakaan. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu. Kita butuh waktu yang lebih ringkas, yang lebih pendek untuk hanya melakukan bahas kecil, ya. Bahas yang sederhana. Tinggal nanti diramu, dibuat dalam jahitan yang lebih ringan, dirangkai dengan cara yang lebih ringan. Ya itu saja kenapa saya punya ketertarikan besar untuk banyak menulis. Dan bagi teman-teman para mahasiswa juga, antum mungkin punya waktu yang jauh lebih longgar untuk itu. Selain dari kegiatan belajar, ketika di waktu-waktu kosong, antum bisa nulis. Tidak perlu harus ada yang membaca. Karena beberapa tulisan saya itu tersimpan dalam hard disk. Itu setelah sekian waktu saya korek-korek, oh saya kok punya tulisan kayak gini. Dan belum pernah saya publish. Di zaman ketika WA belum ada, internet masih langka, sehingga untuk bisa upload itu masih butuh waktu yang panjang. Sehingga Anda bisa buat tulisan-tulisan walaupun cuman 1 halaman, 1,5 halaman, kumpulkan faedah meskipun sedikit. Meskipun Anda kira cuman setengah halaman, tidak masalah. Tapi dari fawaid-fawaid itu nanti Anda akan butuh ulang di saat Anda menulis yang lebih besar. Karena tidak semua yang terlintas di batin itu bisa bertahan lama. Makanya mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari Ibnul Jauzi, ya. Buku Sayyidul Khatir itu kan salah satu contoh, ya. Yang terlintas di pikiran sejenak, kemudian ditulis, terus dilengkapi. Dan kadang kita muncul seperti itu di jalan, waktu lagi naik motor, bahkan mohon maaf, ketika di toilet kadang muncul lintasan seperti itu. Keluar toilet kalau masih teringat, langsung dicatat di HP atau apa. Dan untuk berikutnya kita akan lengkapi agar bisa menjadi sebuah tulisan. Jadi sebenarnya peluang untuk membuat karya tulis itu cukup longgar. Baik, berikutnya ada satu yang sebenarnya penting untuk diperhatikan berkaitan dengan masalah tulisan, yaitu pembahasaan. Bahasa ini kan hal yang paling utama, karena kita berkomunikasi dengan orang lain. Maka saat saya menulis, saya memposisikan diri saya sebagai pembaca. Begitu selesai saya tulis, maka saya baca. Kalau ketika saya baca saya nggak paham, berarti saya yakin nanti yang membaca tulisan saya lebih nggak paham. Atau ketika saya baca ada banyak yang kira-kira bahasa yang kurang baku, berarti akan muncul komentar seperti itu dari para pembaca. Sehingga ketika selesai saya nulis, saya adalah editor pertama. Saya harus edit sendiri sebelum nanti diedit oleh orang lain. Alhamdulillah, ternyata dengan pembiasaan seperti itu, apa yang kita tulis jadinya terbaca 3 kali. Antum membaca teks,
kemudian dipindahkan ke tulisan, baca ulang, Ya. kemudian edit, berarti baca yang ketiga. Dan ini ya salah satunya adalah bisa menambah khazanah ilmu yang kita pelajari, sehingga di samping kita nulis, kita sambil belajar. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi itu kan dikenal wa kana ta'siluhu tasnifan, bahwa cara beliau belajar adalah dengan menulis. Dari situlah kita bisa lihat An-Nawawi rahimahullah punya banyak sekali tulisan, dan ternyata itu sekaligus sebagai catatan-catatan ilmiah hasil belajar. Wallahu a'lam. Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata dari menulis itu kita bisa belajar juga ya. Kita belajar juga. Satu tulisan kita bisa membaca setidaknya 3 kali, Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, kami tahu Ustadz di sosmed itu banyak berbicara tentang fikih muamalah, dan juga mulai banyak dijadikan rujukan dalam hal fikih muamalah. Nah, Masya Allah. Kalau rujukan enggak kayaknya. Cuman ikut ngeributi aja. Baik Ustadz, ini apa yang membuat Ustadz tertarik untuk masuk ke dunia fikih muamalah Ustadz? Ya, jadi pertama begini, saya sendiri tidak pernah punya cita-cita jadi seperti ini. Dulu waktu masih SMA, itu bapak sempat meminta saya, nek iso ami kuliah di Libya. Cuman saya tidak punya ketertarikan di situ. Saya lebih terpengaruh dengan guru kimia saya dulu waktu di sekolah. Nah, interaksi dengan guru kimia, guru fisika membuat saya senang belajar itu. Sehingga dulu cita-cita saya pokoknya saya harus kuliah di bidang seperti ini. Tahun 2002 di Taruna Al-Quran, gak jauh dari sini ya, ke utara paling cuman kurang lebih 500 meter, itu ada muqabalah dari Madinah. Dan saya ikut waktu itu, cuman gak ikut tes, ikut daurahnya. Saya masih ingat materi-materi yang disampaikan. Dan di tahun yang sama, beberapa asatidzah kibar kita ikut di situ. Ada Ustaz Sufyan Basirudin ternyata ada di situ. Nah, kita memang tidak saling mengenal karena kita berasal dari daerah yang beragam dan pertemuannya cuman sebentar. Ada tes muqabalah, teman-teman pada ikutan tes, tapi saya nggak tertarik. Saya nggak mau tes, saya cuma ikut daurahnya saja. Ya, walaupun waktu itu juga nggak begitu paham, karena 100% pakai bahasa Arab, para masyayikh yang menyampaikan dengan bahasa Arab. Cuman dari gesekan-gesekan itu, saya belum punya ketertarikan untuk ikut tes ke Madinah. Akhirnya diterimalah saya di jurusan teknik fisika, prodinya teknik nuklir. Setelah kurang lebih satu tahun, semester 2, barulah hati ini punya keinginan untuk belajar agama dengan serius. Jadi dulu waktu saya awal-awal kuliah itu senang pergerakan. Jadi demo di sana, demo di sini, demo ke sana ya. Melanjutkan aktivitas dulu waktu masih SMA. Keinginan untuk belajar agama jarang. Dalam pandangan saya, agama itu ya terbatas pada tokoh-tokoh yang bergelar doktor. Sehingga dulu saya sering ke masjid kampus untuk dengerin ceramah-ceramah sampai ceramah ulil absor. Dulu ulil didampingi oleh beberapa tokoh liberal yang nggak begitu terkenal. Nah, saya menikmati yang ceramah seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika saya bersama dengan Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah dan banyak ikut kajian beliau, barulah di situ saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih serius. Itu pun 1 tahun setelah bersama. Saya triggernya itu adalah buku Sifat Sholat Nabi sama-sama. Jadi di sebelah itu ada rak buku punya teman satu kamar. Waktu itu nggak sengaja saya mengambil, terus saya baca. Baru pertama kali saya melihat ada buku yang menjelaskan tentang tata cara sholat lengkap dengan dalil. Biasanya kan buku tentang pesolatan tuh terbitan Apollo Surabaya ya, atau terbitan mana yang cuma menampilkan gambar gerakan tapi nggak pernah menyebutkan dalil dan pertanggungjawaban terhadap dalil. Nah, karena kita berpikir rasional, namanya ibadah kan harus ada panduannya.
Jadi ketertarikan ketika setiap kali gerakan ada dalil, setiap ada bacaan diiringi dengan dalil, tergerak diri saya. Oh berarti seperti ini cara sholat yang benar. Di saat itulah saya punya keinginan untuk sering sholat. Dan dalam waktu yang sama senang baca hadis. Sehingga Riyadhus Shalihin itu senang saya baca. Barulah kemudian ada keinginan besar, keinginan kuat untuk belajar agama. Dan ya sempat ada keinginan untuk lanjut ke Madinah. Cuman orang tua berharap ya nek wis kuliah selesaikan. Akhirnya dengan komitmen harus menyelesaikan kuliah itu, saya harus bertahan di UGM sampai kuliah selesai S1. Baik. Selanjutnya belajar masalah agama tetap kita lanjutkan. Nah, terbuka untuk belajar fikih muamalah diawali dari ketika saya ditunjuk sebagai bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim sekitar 2010-2011. Waktu itu beberapa asatidzah masih belum pulang. Seingat saya Ustadz Erwandi belum pulang. Sehingga kita ngirim materi dan seterusnya, ngirim silabus untuk majalah, itu beliau masih ada di sana. Kalau Ustadz Arifin Badri tidak tahu sudah pulang atau belum itu. Tapi 2004 itu beliau baru ngambil program doktoral. Sempat datang ke Jogja untuk ngisi kajian dan Ustadz Arifin belum lulus ketika itu. Nah, saat para asatidzah kita kirimi kita kirimi silabus. Ustadz, besok Ustadz harus nulis dengan materi ini. Nah, yang membuat silabus itu saya. Saya kirimkan ke mereka, lalu kemudian mereka nanti jadikan itu sebagai panduan untuk nulis artikel. Maka pertama kali yang baca artikel saya sebelum yang lain. Karena saya sekaligus bertugas sebagai korektor. Barangkali ada typo atau apa. Nah ada cerita saya sempat dimarahi oleh sebagian ustadz karena nambahi ketahuan. Padahal saya sudah pesan sama layout, tolong ini dikasih warna yang berbeda, kasih catatan editor. Nah tukang layoutnya lupa. Sehingga menyatu dengan tulisan utama. Ketahuanlah sama ustadz. Nah itu sempat tegang agak lama itu. Untuk minta maaf ke beliau itu saya sampai harus ngejar ke Salatiga. Waktu beliau datang ke sana kajian, Masya Allah, nungguin ustadz itu untuk minta maaf. Ya itulah resikonya jadi editor ya. Dari baca-baca itu, saya justru lebih tertarik bukan baca tulisannya, tapi baca referensinya. Ustadz menyampaikan seperti ini, referensinya apa? Nah, saya kumpulin tuh referensi-referensi. Oh, bukunya Syekh Fulan, bukunya Syekh Fulan, bukunya Syekh Fulan. Akhirnya saya kejar referensinya. Sehingga tulisan Ustadz, alhamdulillah dapat faedah dari situ. Tapi saya lebih tertarik dari mana Ustadz dapat ini. Referensi itulah yang saya kejar. Dari referensi-referensi itu ada satu syekh yang tulisannya cukup mudah untuk dipahami. Beliau adalah Dr. Yusuf Asyubairi. Beliau punya beberapa diktat tentang fikih muamalah maliyah, dan fikih buyuk. Dari diktat beliau itu saya tertarik, ini diktat penting untuk dibahasakan ulang ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya ringkasan diktat itu saya bikin, jadilah buku yang pertama kali saya tulis dalam masalah fikih muamalah, judulnya Pengantar Fikih Jual Beli. Nah, buku ini dulu saya jadikan sebagai modul untuk workshop fikih muamalah yang diselenggarakan oleh KPMI. Alhamdulillah diterima. Dan waktu itu awal-awal kajian masalah fikih muamalah itu baru mulai fajar ya. Materinya belum terbit. Asatidzah yang dari sana belum pada pulang. Ya? Selanjutnya dari hasil kita nulis buku kemudian workshop, gesekan dengan para pengusaha kan banyak. Nah, mereka cerita punya kasus A, punya kasus B, punya kasus C. Dari kasus itu setiap kali saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Cuman saya kumpulin saja. Ya sudahlah, ini seperti saya seorang pemulung yang ngumpulin barang-barang yang perlu diperbaiki. Ada kipas angin rusak, ada kulkas rusak, ada magicom rusak. Ini saya nggak bisa benerin ini. Saya bawa. Tapi menuntut saya untuk belajar gimana caranya saya bisa memperbaiki ini.
Akhirnya dari kasus itu saya cari di keterangan para ulama. Sehingga saya belajar fikih muamalah bukan dari kajian muamalah lalu saya bawa ke masyarakat, tapi dari kasus masyarakat saya carikan penjelasan para ulama. Jadi dibalik. Makanya beliau Ustaz Ahmad Ansori kan pernah bawa buku fikih muamalah muasirah karya Syekh Sa'ad Khatlan ya. Dan beliau bilang saya baca buku ini sudah ikut daurah saja. Daurah buku itu. Oh, pernah. Pernah ya, tapi antum mengaku saya nggak paham. Ya gimana mau paham? Antum belajar saham saja pakai bahasa Indonesia belum tentu paham. Kok pakai bahasa Arab? Kalau bisa dibalik, maksudnya dibalik gimana? Antum pahami dulu ekonomi dalam bahasa Indonesia, kasus di masyarakat yang berbahasa Indonesia, baru nanti carikan jawabannya dari keterangan ulama. Itu baru bisa. Maka metode saya bukan baca diktat para ulama terkait muamalah muasirah yang rumit-rumit itu. Saya nggak kayak gitu. Tapi saya ketemu dulu kasusnya. Nah dari kasus kan kita paham tasawur. Sehingga tasawurnya antum jangan baca bahasa Arab. Salah itu. Tapi tasawurnya antum baca dari kasus yang ada di lapangan. Tasawur dipahami dari keterangan. Dari keterangan para pengusaha, dari keterangan para pelaku bisnis. Sudah? Baru kita cari ke keterangannya para ulama. Karena yang dicari dari ulama adalah takyif fikihnya. Kalau tasawurnya yang ada di lapangan, antum cari saja di lapangan. Dan bisa jadi antara kasus di Indonesia dengan kasus di Timur Tengah berbeda. Maka begitu antum baca tasawur pakai bahasa Arab, ini dijelaskan pakai bahasa Indonesia saja belum tentu ngerti kok. Nah, berangkat dari situlah metode saya dalam belajar muamalah. Jadi paham kasus dulu, dengerin dulu banyak keluhan-keluhan dari para pengusaha, baru kemudian nanti dicarikan penjelasannya dari keterangan para ulama. Nah, Insyaallah, tabarakallah. Baik. Ustaz, ini selanjutnya berkenaan dengan kompetensi ya, public speaking. Ustaz. Kalau kami perhatikan ceramah-ceramah Ustaz Amin ini mudah untuk ditebak struktur pemikirannya seperti apa. oh Masya Allah. Berarti Ya. Jadi untuk ilmu mendengarkan perdukunan bisa dimulai dari situ ya. dari awal sampai akhir tuh enak Ustaz, rasional gitu loh Ustaz. Nah kita ingin tahu Ustaz, kunci ceramah itu biar sistematis, struktur, wise, enak didengar, itu seperti apa Ustaz? Masya Allah. Saya sendiri malah kadang nggak pede ya. Ada beberapa komentar yang disampaikan ke saya. Kamu itu kalau ngisi kok medok banget. Terutama kalau saya ngisi di Jakarta itu. Iya, saya sendiri dengerin. Kalau dibandingkan dengan KHB, SRB, UFA, ya, Ustadz Khalid atau Ustadz Syafiq atau Ustadz Firanda, ini bahasa Indonesianya kok enak banget ya. Atau bandingin dengan Ustadz Nuzul, bahasa Indonesianya lancar gitu. Saya mengakui medok ini nggak bisa hilang. Jadi walaupun sudah sering interaksi dengan teman-teman Jakarta atau orang-orang yang bahasa Indonesianya sudah begitu cah-cicus lancar. Karena Ustadz ya, saya kelas 3 SD itu nggak bisa bahasa Indonesia. Sampai kelas 3 SD itu nggak bisa bahasa Indonesia. Dulu waktu SD itu ada teman saya, kalau nggak salah dari Surabaya ini. Dia dari Surabaya sekolah di tempat kami, jadi dia ngontrak waktu itu atau tinggal di pondok kelas 3 SD. Ini anak kok pintar sekali bahasa Indonesia itu. Masya Allah, saya itu kagum. Lihat ada anak kecil bisa bahasa Indonesia pintar itu kagum saya itu. Jadi sampai sekarang bawaan medok itu belum hilang. Sehingga saya sendiri kalau nonton video saya, wah, mengerikan kalau ditonton. Waduh kok medoknya nggak kebangetan kayak gini. Maka ketika saya bicara dengan bahasa-bahasa medok seperti itu, kadang muncul nggak pede. Sehingga kalau dari sisi public speaking, saya mengakui diri saya kurang. Ya. Cuman kalau menyampaikan materi, jika dibilang sistematis atau rasional, yaitu mungkin karena sedikit pengaruh bacaan. Dulu saya akui saya termasuk cukup sering menyelami tulisan-tulisan liberal. Seperti ya tokoh-tokoh Syiah itu termasuk juga saya konsumsi.
tulisan Jalaluddin Rahmat itu termasuk yang cukup sering saya baca dulu ya. Kemudian tulisannya Kunto Wijoyo, terus siapa lagi, Nuh Solis Majid, kemudian Pak Amin Rais, itu dulu sering saya baca waktu saya SMA. Demikian pula beberapa tulisan filsafat orientalis. Dulu saya kenal beberapa tokoh filsafat seperti Fritjof Schuon, kemudian Friedrich Nietzsche. Tapi itu kan bahasa kita di kegelapan yang makin gelap. Cuman kita bisa belajar dari metodologi. Ternyata metodologi itu terbawa. Sehingga kalau mau menjelaskan sesuatu, sama seperti ketika Anda Anda makan sesuatu. Makan itu akan terasa enak kalau dimulai dari yang ringan dulu. Dari yang sini dulu, baru bertahap berikutnya dan seterusnya. Jangan kemudian dikasih ujung, kalau bagian depan dia belum ngerti. Makanya saya akan merasa sedih, begitu saya selesai ceramah, zamannya saya tanya, dong nopo blong? Blong gitu. Paham atau tidak? Tidak. Wah, kalau nggak paham, waktu sudah habis, ceramah sudah selesai, jamaah nggak paham. Itu saya sedih. Sempat ya, saya ngisi materi yang temanya tentang takdir. Tapi yang hadir ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu, ada bapak-bapak sedikit, mayoritas ibu-ibu. Saya ngisi materi tentang takdir, saya sampaikan, sudah saya siapkan Ustaz itu, beberapa catatan-catatan penting tentang masalah takdir. Keduren. Wah, ini ketinggian. Waduh, ketinggian, baru kurang lebih 20 menit jalan, langsung saya switch. Wah, kalau ini diteruskan, nanti ditinggal tidur semua ini. Akhirnya saya switch, saya ganti yang lebih komunikatif, yang kira-kira mereka bisa menerima. Ya, kita punya panduan seperti yang pernah disampaikan Ali bin Abi Thalib. Hadithul qauma bima yafhamun aturiduna ayyukadzibunallaha wa rasulah. Sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Gara-gara gak paham materi kamu malah ditolak. Sehingga saya punya komitmen ngisi itu ya, sesuaikan dengan kondisi jamaah. Satu ya. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang sistematis. Biar mereka bisa dengan mudah memahami. Tidak ada karya yang diterima kalau acak-acakan. Ini pernah kita waktu itu presentasi di depan dosen ya. Ada salah satu teman saya presentasi sambil nulis. Itu Masya Allah semerawut gak karuan. Terus dosen saya bilang, karya apa yang boleh ngawur itu? Ya enggak ada. Nah, kamu acak-acakan kayak gini gimana cara orang memahami? Karena kalau acak-acakan orang gak paham. Maka setiap kali menyampaikan begini, pastikan Anda tidak harus menampakkan referensi Anda yang tinggi, bacaan Anda yang sudah tinggi, nggak perlu seperti itu. Yang penting adalah materi saya tersampaikan. Karena mohon maaf, ada sebagian di antara pemateri yang lebih mengedepankan biar saya disebut pinter, biar saya disebut orang hebat, bacaannya sudah lanjut dan seterusnya. Tolong yang kayak gini nggak usah ya. Yang seperti ini nggak usah saja. Nggak perlu kita harus bercerita tentang identitas bahwa saya sudah membaca buku ini, membaca buku ini, membaca buku ini. Tapi di saat yang sama jamaah Anda nggak ngerti. Kita nggak perlu seperti itu. Sehingga walaupun kita mungkin berbicara di depan para dosen, mereka dalam urusan agama itu masih awam. Ketika kita sampaikan, ya saya pernah ngisi di sebuah masjid itu. Peserta-pesertanya banyak dosen UGM, profesor, ada doktor banyak. Saya sampaikan tentang masalah riba dari yang paling dasar. Mereka baru tahu pertama. Oh, baru ngerti pertama kali ini saya. Baru tahu pertama seperti ini. Sehingga kita nggak butuh referensi yang terlalu tinggi, cukup yang rendah saja. Yang penting mereka paham. Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk menjelaskan identitas. Mungkin Anda punya referensi yang banyak, punya ilmu yang banyak. Tapi dari ilmu yang banyak itu kan ibarat gudang yang kita bawa ya. Seisi gudang ini
Apa sih yang mau saya keluarkan? Wah, ini kalau saya keluarkan barang-barang yang canggih, mereka mungkin nggak ngerti, nggak bisa menggunakan. Sudahlah, saya kasih yang konvensional dulu, yang bisa mereka pahami, kurang lebih seperti itu. Dan belajar sistematis itu salah satunya adalah dengan banyak mendengar. Di antara orang yang mungkin antum semua juga sudah tahu ya, bagaimana cara beliau kalau bicara itu sangat sistematis. Itu Pak Anies misalnya. Pak Anies ya. Pak Anies itu kalau bicara sangat sistematis. Kemudian orang yang kecerdasan verbalnya kelihatan bagus, itu sistematikanya akan bagus. Nah, dari pembiasaan mendengar seperti itu nanti ketularan. Oh, kayak gini toh metode dalam menyampaikan. Jadi dimulai dari definisi dulu. Saya jelaskan dulu, caranya seperti ini, definisinya seperti ini. Anda mungkin bisa lihat ya, Rocky Gerung itu kalau menyampaikan sesuatu yang tinggi, dia kasih catatan kaki. Sehingga misalnya dia bahas misalnya masalah politik gitu ya. Sebelum dia menyebutkan istilah tertentu, ketika dia menyebutkan istilah tertentu, dia kasih catatan kaki. Istilah ini maksudnya kayak gini. Itu contoh mendekatkan sesuatu yang sulit dipahami dengan dikasih definisi. Jadi kalau Ustadz misalnya nyampaikan hadis. Hadis ini adalah hadis maudhu. Dah? Orang awam maudhu nggak ngerti. Maudhu ini apa Ustadz? Ngerti ini sunduk. Nah mungkin Ustadz bisa kasih penjelasan sedikit. Hadis maudhu itu yang kayak gini. Ini hadis yang la aslalahu. Kalau yang mendengar mahasiswa yang sudah pernah kesentuh dakwah, mungkin dia ngerti, oh la aslalahu kayak gini. Nah Ustadz bisa kasih penjelasan, la aslalahu itu hadis yang situasinya seperti ini. Itu contoh ya. Jadi setiap kita ceramah, ada istilah yang kira-kira menurut antum baru bagi pendengar, tolong dikasih catatan kaki. Nah catatan kaki itu adalah penjelasan tambahan. Begitu Ustadz. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini menarik sekali ya para Ustadz ya. Kita sebagai talib yang belajar di Timur Tengah, di Madinah ya, yang setiap harinya itu sumber bacaannya itu adalah bahasa Arab. Maka kita perlu untuk memperkaya diri dengan kemampuan verbal bahasa Indonesia yang banyak Ustaz ya. Yeah. Nah kalau dari menulis ini Ustaz, dari kebiasaan menulis ini apakah ada pengaruh Ustaz terhadap kemampuan verbal yang sistematis dan wise tadi Ustaz, menarik tadi? Masya Allah. Iya, memang saya berlatihnya justru dari menulis. Saya pernah ketemu dengan salah satu ustadz yang cukup terkenal ya, di Indonesia. Beliau banyak sekali ceramahnya. Saya tanya kepada beliau, Ustadz, tulisannya bisa dicetak? Ustadz, barangkali kalau ada tulisan. Terus beliau bilang, saya nggak mau nulis. Saya nggak berani nulis karena saya takut dihisap dengan tulisan saya. Waktu itu saya batin, apa ceramah ya ora dihisap. Nah, ya masing-masing orang mungkin punya pertimbangan yang berbeda. Yang jelas kan semua yang kita sampaikan pasti akan dihisap. Tapi kita bisa lebih hati-hati dari menulis daripada kehati-hatian ketika bicara. Sebab kalau bicara itu kan ya lebih cepat kan ya dibandingkan ketika nulis. Kalau nulis misalnya satu paragraf antum selesai tulis masih bisa dibaca ulang. Sebelum dilepas cukup mudah untuk dikoreksi. Tapi kalau bicara, sebentar dulu ya, saya tak ngomong pelan dulu, tak dengerin saya dulu. Oh ini cocok baru saya lepas. Bisa kayak gitu? Kan enggak bisa ya. Otomatis begitu orang menyampaikan berarti dia sudah melepas. Dan kalau sudah melepas maka dia seperti siap untuk dikoreksi dan dihisap. Karena itu betul bahasanya, apakah dengan menulis itu memberikan pengaruh dari cara dalam berbicara? Jawabannya sangat berpengaruh. Justru dominan dari apa yang saya sampaikan itu beberapa hal yang sudah pernah saya tulis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tadi sudah bertanya dengan beliau tentang kepribadian beliau, kemudian juga tentang public speaking, dan sekarang kita masuk ke tema inti nih Ustaz, tentang manajemen dakwah. Saya nggak pernah berlatih public speaking, jadi nggak punya kemampuan public speaking saya. Cuman ikut dengerin aja ya. Kawan bayi Ustaz.
Hewan bayi. Dulu waktu bayi belum bisa ngomong, Ustaz. Baik Ustaz, sekarang kita coba bertanya kepada Ustaz kami tentang kepemimpinan ataupun manajemen dakwah Ustaz. Kita ingin bertanya kepada Ustaz tentang sejarah Ustaz, sampai bisa terbentuknya ANB Channel ini seperti apa Ustaz? Ini sendiri juga masuk dalam proyek tak terencana, tanpa terencana. Jadi ya sebagaimana yang lain, saya punya beberapa jadwal kajian rutin di Jogja. Sampai akhirnya ketika pandemi, masjid tutup dan kita nggak bisa safar, sehingga saya nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Sekolah yang ada di dekat rumah saya juga tutup. Dan waktu itu sekolahnya dindingnya GRC, sehingga kalau panas kepanasan sekali. Dan kalau hujan, kameranya dipayungi, karena takut kebocoran. Nah, waktu kelas ini kosong, akhirnya saya punya inisiatif, daripada nggak dimanfaatkan, sudahlah kita buat studio mini. Dan waktu itu kita cuma berdua, saya dengan Pak GM ANB saat ini, Pak Seto ya. Kita cuma bermodal HP, ada orang wakaf HP, tapi karena HP itu kadang zoom in, zoom out otomatis, akhirnya penonton itu kadang melihatnya nggak nyaman, kok membesar sendiri, mengecil sendiri nggak nyaman. Sampai akhirnya ada orang Jakarta wakaf kamera. Nah, wakaf kamera, tapi ternyata colokannya nggak cocok dengan komputer, dengan laptop. Akhirnya kamera ini dibarter oleh pengusaha kamera yang lain. Ya sudah, kameramu mana? Sini saya bawa, tak gantikan kamera yang baru lebih cocok. Nah, dari kamera itulah satu kamera pertama kali yang kita punya untuk syuting di ANB. Baik. Nah, waktu itu pembahasan saya adalah bedah buku saya. Bedah buku judulnya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Ya. Saya bedah buku itu sambil membuka penawaran bagi jamaah online yang ingin memiliki buku ini, silahkan hubungi nomor ini. Alhamdulillah ternyata tertarik. Banyak sekali. Kurang lebih 3.000 buku habis dalam waktu sebulan. Tidak sampai sebulan itu. 3.000 buku. Nah, dari hasil itu kita gunakan sebagai tabungan untuk nambahi nyicil beli-beli alat yang lain. Ya, selesai satu buku, pindah ke buku yang lain. Kalau nggak salah selama pandemi mungkin ada 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, itu ada 7 atau 8 buku yang kita habiskan selama pandemi itu. Semuanya pakai buku, jadi kajian subuh terutama ya, semuanya pakai buku. Dari hasil jualan-jualan buku itu, kita bisa gunakan untuk nambah-nambahi alat, sampai akhirnya kita buat kita buat lembaga untuk pengadaan merchandise. Jadi kita bikin namanya ANB Store. Kita bikin ANB Store. Itulah awal mula adanya ANB Channel. Jadi sebenarnya ANB Channel ini ya program tanpa terencana. Namun karena teman-teman minta dibuatkan satu akun di YouTube yang bisa subscribe, orang bisa like dan seterusnya, akhirnya kita buat ANB Channel. Awalnya dulu bukan ANB Channel. Dulu ada Aminur Bais kalau nggak salah, tapi itu sudah hilang. Terus kita bikin ANB Channel. Baik Ustaz. Selanjutnya tentang menemukan orang-orang yang tepat begitu Ustaz, kemudian menempatkan pada struktur organisasi yang tepat juga, itu seperti apa Ustaz? Sehingga sampai ke tahap ini. Ya, ANB Channel ini ada ANB Academy, ada ANB ini, ANB itu gitu. Gimana Ustaz? Kalau dulu awal-awal volunteer saja. Siapa yang mau gabung silahkan. Nek dibayar alhamdulillah, ra dibayar ora usah nesu gitu. Sehingga dulu waktu kita berdiri pertama kali ada beberapa tenaga volunteer, dan tenaga volunteer itu paling banyak. Ya, seperti Mas Mitro itu volunteer itu. Dulu Pak Seto juga volunteer. Jadi kita nggak ada yang berbayar. Semuanya pokoknya volunteer saja. Daripada nganggur, mending kita berkegiatan. Ya, memang waktu itu kita juga punya komitmen, kalau ada hasil ya dikasihkan sebagian untuk mereka. Sehingga dari hasil jualan buku terutama yang paling banyak itu buku. Terus merchandise,
Itu dari hasil tadi sebagian dipakai untuk bayari beberapa volunteer yang mereka juga punya keluarga. Selanjutnya kita buka perekrutan. Nah, setelah volunteer ini berjalan dengan baik, masih butuh tenaga tambahan, SDM tambahan. Nah, SDM tambahan inilah yang mulai kita lakukan dari hasil perekrutan. Awal perekrutan itu nggak dibuka umum, tapi jawilan. Punya kenalan nggak yang bisa seperti ini? Oh ada, kenalan ini, kenalan ini. Akhirnya cuma dari kenalan-kenalan itu. Nah, kemudian kenalan itu yang bekerja awal mula. Ketika masih kurang, baru kita buka perekrutan. Jadi volunteer, jawil kenalan, nyenggol kenalan, baru kemudian kita buka rekrutmen resmi. Nah, seperti sekarang Mas Asil itu hasil dari rekrutmen resmi itu. Masya Allah. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, tadi kita sudah menangkap ya fundraisingnya itu dari nulis buku ya Ustaz ya, jualan buku. Ustaz kira-kira butuh berapa waktu Ustaz untuk menghasilkan satu buku itu Ustaz, biasanya? Tergantung bayi. Nah, jadi sebelum anak saya mulai ngericui, itu tulisannya banyak. Begitu sudah usia 6 bulan ke atas, itu jadi mulai surut. Karena harus ngomong, ngerewangi ngomong. Maka mungkin saya tidak lebih produktif dibandingkan Ustadz Firanda ya, yang bukunya banyak sekali, atau beberapa asatidzah yang lain. Seperti yang saya akui sangat produktif itu Ustadz Yusuf Abu Ubaidah itu. Anaknya beliau banyak, tapi tulisannya juga banyak. Saya sampai heran, Ustadz ini antum ngomong karo nulis kok iso. Dan karya beliau kan banyak sekali, buku-buku walaupun kecil-kecil tapi banyak sekali. Dan memang Allah berikan waktu bagi masing-masing orang berbeda-beda antara satu yang lain. Di pandemi itu, waktu bayi saya belum lahir, anak kakaknya itu agak besar, jadi gak ganggu, yang bayinya belum lahir, itu saya bisa nulis banyak. Beberapa karya waktu pandemi itu seperti Halal Haram Bisnis Online, Tafsir Sholat, Pengantar Ilmu Waris, fikih ASN. Ini karya ketika pandemi. Dan ini saya tulis ketika yang kecil-kecil belum lahir, atau ketika yang kecil masih belum ganggu. Itu bisa banyak. Jadi mungkin ketika orang punya banyak waktu kosong, produktivitas bisa lebih. Makanya teman-teman kalau misalnya belum nikah atau yang belum punya anak ya, itu kesempatan antum untuk memperbanyak karya. Sebelum nanti akan datang waktu antum lebih sibuk, karena istri lebih dari satu. Insyaallah. Makanya pas waktu kosong seperti itu, tulis saja apa adanya ya, walaupun tidak ada yang baca. Jangan pernah berpikir nggak ada yang baca. Imam Malik ketika nulis Al-Muwatta, kritikannya apa itu? Ya Malik qad kathuratil muwatta'at. Wah, Imam Malik sudah banyak Al-Muwatta, ngapain nulis Al-Muwatta? Mungkin beliau tidak berpikir Muwatta saya akan dibaca orang. Sekarang mana Muwatta yang lain selain Muwatta'nya Imam Malik? Kalau dulu dikatakan sudah banyak kitab Al-Muwatta, ngapain antum nulis Al-Muwatta? Sekarang sebutkan Al-Muwatta selain Muwatta'nya Imam Malik. Ada? Yang kuliah hadis ada? Muwatta'nya selain Muwatta' Imam Malik ada enggak? Nemu? Yang kuliah hadis. Ada enggak Ustaz? Enggak ada ya? Setahu kita enggak ada. Mana yang lain? Maka nalillah abqa. Apa yang dilakukan untuk Allah akan lebih abadi. Nah, jadi tulis saja Ustaz. Kalaupun Anda saat ini belum berpikir mungkin enggak ada yang baca, enggak usah khawatir. Bisa jadi bukan untuk sekarang. Sehingga dulu beberapa ulama ketika selesai nulis ada yang dibuang di laut. Tapi Allah abadikan karya itu sehingga sampai sekarang masih terjaga. Ada yang ketika nulis dia tinggal, belum ada yang nyalin, tapi setelah itu disalin dari generasi ke generasi dan seterusnya. Jangan takut, karena nafas kita masih panjang. Bukan untuk jarak dekat, tapi untuk jarak yang jauh. Dan semua yang menjadi acuan besar saat ini, referensi-referensi besar saat ini, waktu itu bukan karya viral, waktu itu.
Jadi waktu itu disampaikan hanya ke satu orang, ke dua orang. Tapi sekarang jadi referensi utama dalam semua cabang ilmu. Kadang saya sendiri mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang dapat hadis ini cuma satu orang, hanya Aisyah saja. Di dalam kamar, nggak ada satupun yang dengar selain Aisyah. Sehingga pada waktu Nabi SAW menyampaikan itu, nggak viral. Cuman Aisyah. Aisyah menyampaikan bukan langsung dengan bapaknya atau saudaranya atau sahabat yang lain. Perawi Aisyah yang saudaranya ada nggak? Perawi Aisyah yang kuliah hadis ya waktu itu. Perawinya Aisyah yang saudaranya Aisyah ada? Nggak ada ya? Allahu a'lam. Adanya keponakan atau murid. Baik. Dan itu yang dapat cuman sekian orang, mungkin 5 orang, 6 orang. Viralnya sampai kapan? Baru belakangan. Begitu belakangan orang jadi semuanya kenal. Misalnya hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna. Terkenalnya belakangan. Jadi sekian ratus tahun baru terkenal. Tapi itu kan selanjutnya jadi referensi utama. Perjalanan umat ini masih panjang sekali. Saya sempat iri dengan salah seorang ustaz. Karena ketika saya lihat rating views-nya itu tinggi sekali. Waktu saya mau nulis itu saya nggak jadi. Beliau adalah Ustadz Muhammad Abdul. Itu nulis tentang zikir pagi petang. Waktu saya mau nulis itu, buat apa materi kayak gini kan sudah sering, sudah banyak orang yang nonton, banyak orang yang punya bukunya. Ngapain saya tulis? Tapi ternyata zikir pagi petang itu kalau nggak salah dilihat oleh lebih dari 2 juta orang. Dilihat oleh lebih dari 2 juta. Ini Masya Allah. Kalau misalnya dari 2 juta itu 10% saja yang baca, penulisnya dapat pahala. Kenapa dulu nggak saya ambil peluang itu? Sehingga mungkin antum merasa, cuman kayak gini saja kok. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Hada ma'ruf, menyebarkan materi yang mungkin menurut antum ini kan sudah banyak dikenal orang. Siapa sih yang nanti mau baca? Ini hal yang sudah biasa. Kata kita ya nggak mainstream ya, nggak anti mainstream. Ini sudah mainstream, sudah hal yang biasa. Tapi ternyata masih banyak orang yang butuh. Jadi perjalanan umat ini panjang. Kita nggak tahu sampai kapan hidup ini akan berakhir. Bisa jadi tulisan antum yang tersimpan tadi ditampakkan oleh Allah di akhir zaman terus jadi viral setelah penulisnya meninggal. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang penting bagaimana kita berkarya ikhlas Ustaz ya. Tidak perlu kita dihantui dengan apakah tulisan saya ini dibaca atau tidak begitu Ustaz. Betul. Kalau masalah ikhlas dan tidak, ya pokoknya berkarya saja dulu. Sambil kemudian, berlatih untuk ikhlas. Satu lagi juga Ustaz yang berhasil saya tangkap juga, kiat supaya kita bisa produktif itu adalah kita mengorbankan produktif dalam bentuk yang lain Ustaz ya. Yaitu tentang produktif anak tadi Ustaz ya. Agak dikurangi gitu Ustaz ya. Mengurangi beban itu ya. Ya anak saya enggak banyak ya. Anak saya baru 4. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Saya rasa apa yang sudah kita sampaikan ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Ustadz Ami itu insya Allah sudah cukup sebagai pemantik ya untuk para Ustadz sekalian. Maka di sisa waktu ini kami berikan kesempatan kepada para Ustadz sekalian untuk bertanya lebih banyak lagi kepada Ustadz Aminur Bait berkaitan dengan manajemen dakwah ataupun trik dakwah atau tentang produktivitas dan yang lainnya. Silahkan bagi para asatidzah yang mau bertanya bisa mungkin dari yang sini dulu Ustaz, silahkan. Insyaallah. Jangan yang susah Ustaz ya, saya sudah grogi ya. Fadhal. Mungkin boleh kenalan dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ahmad Faruq Hilmi. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya. Dari mana Ustaz? Ustaz dari mana? Saya dari Bogor. Bogor. Masyaallah. Jadi saya sudah lama mencoba untuk mulai berdakwah lewat tulisan. Saya share di channel WA dan saya share juga di Instagram. Cuman saya mendapati
problem. Pertama, kebanyakan orang Indonesia tuh minat literasinya tuh rendah. Jadi lebih tertarik dengan yang video, dengan yang reel pendek dan semacamnya. Kalau untuk bentuk tulisan tuh biasanya sekedar lewat aja, orang sekedar lewat. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya ini dinasehati sama guru saya dahulu, kata guru saya lah tata sodar, jangan cepat-cepat tampil. Ini yang menghalangi saya untuk tampil di kamera atau nasihat di kamera atau apa semacamnya, karena saya juga khawatir syuhrah. Dan di satu sisi saya juga masih di ayyamut thalab, di hari-hari belajar, jadi saya tidak mau terlalu tampil dulu. Namun di sisi lain, menulis ini bagi saya kurang worth it, maaf saya. Kurang apa ya? Efeknya kurang luas. Nah, pemikiran saya seperti ini, saya mohon Ustadz komentari. Bagaimana baiknya saya? Apakah saya tetap dengan jalan saya menulis meskipun mungkin viewersnya nggak seperti yang pakai video yang seperti yang semacamnya? Dan apakah kalau saya tampil dengan video ini beresiko dengan ayyamut thalab ini atau dengan kemasyhuran ini? Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Kalau boleh jujur Ustaz, Nah, apa yang beliau khawatirkan itu sama dengan saya khawatirkan ketika masih belajar dulu itu. oh gitu. Iya. Apakah dengan kita ini menulis, kemudian tampil juga di media, itu bisa disebut sebagai at-tasaddur qabla ta'ahul atau seperti apa? Masya Allah. Baik. Mungkin juga termasuk saya berarti. Tasaddur qabla ta'ahul. Ya, saya sendiri menjadikan kegiatan menulis itu sebagai cara untuk belajar. Sehingga mungkin masing-masing orang punya gaya belajar yang beragam ya. Ada yang belajar dengan cara banyak mendengar, ada yang belajar dengan cara banyak membaca, ada yang belajar dengan cara menulis. Sehingga masing-masing punya metode yang berbeda-beda. Saya tidak perlu harus memaksakan diri, kamu harus seperti sana, kamu harus seperti itu. Selama bagi saya ini adalah cara saya untuk belajar, ya sudah, saya berada di sini saja. Saya ridho dengan ini. Walaupun mungkin ada banyak yang mengkritisi, kenapa kamu nggak banyak membaca dulu? Saya mungkin belum bisa menikmati dengan maksimal ketika banyak membaca. Terus saya tampung di mana? Di catatan-catatan. Oh, itu mungkin bisa. Cuman ada yang belum bisa menikmati yang kayak gitu. Maka metode ini yang Allah kasih saya kemudahan untuk itu. Ya mudah-mudahan ini jalan saya untuk belajar. Sehingga semuanya dalam posisi sedang belajar. Saya sedang belajar, para asatidzah yang lain juga sedang belajar. Namun kita punya cara belajar yang berbeda. Nah, sekiranya misalnya Ustadz ingin mengasah keahlian dengan cara menulis, sah-sah saja, silahkan. Tapi di posisi tidak perlu kita berpikir yang membaca sedikit. Kesadaran literasi orang Indonesia sangat rendah. Kita pernah ngukur ini ya, bounce rate, rasio pentalan untuk konsultasi syariah. Jadi konsultasi syariah itu laris ketika bulan Ramadan. Dulu viewsnya itu sampai 100.000 per hari itu. 100.000 per hari, saya bayangin ngumpulin orang 100.000 itu kan kayaknya Masjid Istiqlal berapa ribu? Gak sampai 100.000 ya. 100.000 views sehari. Nah, sempat kita Yufi itu masang kamera online untuk melihat perilaku para pembaca. Jadi itu kan terekam terus kita tonton. Kebanyakan orang itu baca, klik misalnya, dari judul tertarik dia klik ya. Dia baca judul, setelah itu langsung scroll ke bawah. Baca kesimpulan. Boleh tidak boleh. Sudah? Terus dia ngeklik yang lain, klik sama judul dia baca, terus scroll ke bawah, kesimpulan. Oh, pantesan bounce rate-nya tinggi, rasio pentalannya tinggi. Rasio pentalan itu begini, dia tidak tahan lama di satu halaman, sehingga gampang pindah ke link-link yang lain. Di halaman ini cuma dilihat 2-3 detik sudah ngeklik yang lain, 2-3 detik sudah ngeklik yang lain. Dan itu untuk Google AdSense tidak menguntungkan. Karena kalau bounce rate-nya tinggi, nilai AdSense-nya rendah. Nilai upah untuk iklannya itu rendah. Tapi kalau
bounce rate-nya rendah, berarti pengguna kamu loyal, sehingga tampilan iklan bisa bertahan lebih lama. Nah, kepentingan kita waktu masang kamera itu untuk itu ya. Sehingga kenapa kok bounce rate-nya tinggi waktu dicek di Google itu, Google Analytics, konsultasi syariah bounce rate-nya tinggi sekali. 80% atau berapa itu. Wah, ini ada masalah ini. Nah, ternyata memang kembali kepada kesadaran literasi masyarakat Indonesia yang terhitung cukup rendah. Mereka nggak suka menikmati proses. Jadi kenapa kita bisa sampai mendapatkan kesimpulan ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini mubah. Proses itu nggak dibaca. Yang dibaca, udahlah nggak usah lama-lama. Kata Ustadz boleh atau tidak. Yang penting kan yang dicari hukumnya. Hukum apa? Boleh, selesai. Dan ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh mereka yang membaca buku-bukunya para asatidzah. Sehingga buku Satirwandi yang tebel itu ya, itu kan cuma dilihat kesimpulannya saja. Lihat baca judul, penjelasan bagian depan, kesimpulannya langsung boleh, kesimpulannya boleh, selesai. Orang tidak menikmati proses. Nah, kalau tulab nggak mungkin kan seperti itu ya. Justru kan kita seharusnya lebih menikmati proses. Ya mungkin pusing-pusing dulu ada munakosha antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tapi antum harus menikmati proses. Sebab dari proses itulah kita bisa lebih berkembang. Bukan sebatas melihat hasil. Terlihat perbedaan antara muqallid dengan tulab di bagian ini. Ustadz tidak perlu khawatir kalau misalnya nggak begitu luas jangkauannya. Tapi sekali lagi ya, namanya amal ketika sudah diabadikan oleh Allah, mungkin saat ini belum begitu kelihatan, tapi ke depan bisa dia akan Allah abadikan. Terus tulisan itu jangan dibuang. Selesai ditulis, tolong selalu tersimpan. Di mana Pak saya boleh nyimpan? Antum jangan simpan di laptop. Laptop rusak hilang. Simpan di Google Drive atau di email. Jadi pinjem drive-nya Google. Gratis, alhamdulillah. Email saya sekarang udah penuh, saya dikasih peringatan terus. Kamu harus beli space. Wah, saya nggak beli-beli, itu bingung cara belinya karena harus pakai kartu kredit atau beberapa cara bayar yang saya nggak punya. Ya. Cuman bagi saya tulisan-tulisan itu jangan sampai hilang. Antum nulis simpan di email, tulis simpan lagi di email. Nanti satu waktu misalnya teringat saya pernah punya tulisan kayak gini, bisa dicari ulang. Kemudian antum upload lagi. Dan saya sarankan tulisan itu buat satu tema. Misal ya, tema tentang masalah remaja. Nanti fokus remaja saja, satu tema. Itu akan lebih bisa jadi buku. Tapi kalau beragam tema A, tema B, tema C, ketika mau dijadikan buku, nggak connect. Namun kalau satu tema, insya Allah masih bisa jadi satu buku. Sehingga nanti tulisan-tulisan itu anggaplah seperti serpian-serpian, terus setelah terkumpul banyak, antum jadikan bundling satu buku. Nah, ini akan lebih bertahan. Kalau sudah jadi buku, bisa di PDF-kan, share free PDF. Yakin, memang di-share, tapi nggak dibaca. Apalagi orang kalau sudah baca online, yang baca yang cetak saja kadang malas. Yang online itu nggak bisa tahan lama. Tapi nggak apa-apa. Nemu 1-2 orang yang masih baca, alhamdulillah. Baik. Masalah video, betul sekali ya. Memang sekarang trennya ke arah video. Dan saya sudah mendapatkan peringatan ini sudah sejak lama. Bahwa pada akhirnya nanti tulisan itu akan ditinggal. Pada akhirnya tulisan akan ditinggal. Sebab orang lebih menikmati visual, audio daripada bacaan. Sebab baca itu butuh bertahan lebih panjang, bertahan lebih lama. Tapi kalau audio video, audio visual, itu orang bisa menikmati gambar dan tanpa harus baca karena sudah ada suara. Nah, waktu awal-awal buka UFIT TV itu latar belakangnya kayak gitu. Bahwa nanti tulisan itu akan ditinggal, majalah akan ditinggal, kemudian buku-buku akan ditinggal. Orang lebih seneng nonton video. Karena pertama kali ketika Pak Fadil Bismillah itu membuka UFIT TV, karena kita dulu kan berangkatnya bukan dari video ya,
dari web-web, tulisan dan seterusnya. Waktu pertama kali buka video saya itu berpikir rumit banget tuh. Biasa saja yang tulisan-tulisan saja. Ternyata sekarang baru tahu hasilnya. Video lebih digemari daripada audio. Nah, kalau sekiranya Ustadz misalnya saya nggak pingin tampil dulu, nggak jadi masalah. Ustadz bisa bikin video ilustrasi dengan rekaman suara. Nanti tampilannya ilustrasi apapun, tapi di situ ada materi. Pesannya disampaikan dalam bentuk suara tadi. Dan yang fokus di bagian ini seperti Sahih Fikih ya. Tahu Sahih Fikih? Nah, Sahih Fikih itu fokus di bagian ini. Sehingga Sahih Fikih memang tidak punya ustadz pemateri khusus yang disuting untuk menyampaikan. Baik. Kelemahannya tidak ada ikatan emosional. Kelemahannya di situ. Tapi kalau antum tampil, antum bicara, gestur badan terbaca, menyampaikan, ada retorika yang ditangkap. Itu ada kesan emosional. Sehingga misalnya ada yang like, share, terus muncul subscriber yang kadang ketemu di luar kota, Masya Allah saya sering dengerin ceramah Ustaz. Itu akan jadi loyalis. Orang seperti ini kita mau tampil dimanapun akan dia cari. Tapi kalau yang model tadi memang tidak ada loyalisnya. Dulu waktu saya di UFIT tahun 2013 atau 2014 gitu ya. Saya diperkenalkan dengan salah satu alumni MIT. Massachusetts I-nya apa? Institut Teknologi. Jadi jurusan kampus teknologi yang paling ternama internasional. Alumni MIT ini kalau nggak salah orang Pakistan atau India gitu. Dia Muslim. Dia bikin video tanpa gambar manusia. Hanya tulisan tangan, tulisan dia. Menggunakan Camtasia dulu. Dulu pakai Camtasia ya. Camtasia kan berbayar ya. Dia pakai Camtasia ngerjain soal-soal ujian untuk SMA dan SMP pakai bahasa Inggris. Itu sampai viral dulu. Tapi sekarang hilang. Kenapa hilang? Nggak ada ikatan emosional. Jadi kalau antum cari, saya lupa dulu namanya siapa. Ada yang ingat nggak? Dia cuma misalnya dia bacain ada kasus seperti ini, soal fisika atau soal matematika atau soal kimia. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah itu dia jelaskan. Pakai tulisan saya seperti pakai iPad itu. Direkam. Nggak ada tampilan gambar sama sekali, nggak ada tampilan orang. Dulu viral dulu itu. Dan sempat dapat penghargaan dari Google dan juga dapat penghargaan dari Microsoft karena ternyata anaknya Bill Gates itu belajar dari situ. Akhirnya Bill Gates merasa berterima kasih, orangnya dikasih penghargaan oleh Microsoft. Mungkin Anda bisa bikin seperti itu. Dari awal pertanyaan, apa hukum tidur ketika Jumatan? Apakah wudunya batal dan apa yang harus dilakukan? Soal gitu ya. Terus antum jelaskan, tapi pakai tulisan. Tulisan nanti disebutkan pendapat ini seperti ini, benar-benar kesimpulannya kayak gini dalam bentuk video. Suara antum, tulisan antum yang terekam tanpa gambar orang. Bisa seperti itu. Namun kelemahannya tadi tidak ada apa? Ikatan emosional karena nggak ada orangnya. Saya pengen mengenal orang ini kayak gimana atau mukanya nggak kelihatan. Tapi kalau wajah ada ikatan emosional. Jadi kalau dikhawatirkan tadi saya tidak ingin tasaddur qabla ta'ahul, ya mungkin sambil berlatih dengan metode seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah jazakumullah khair. Ustaz, kita buka kembali pertanyaan. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ya, silakan Ustaz. Tolong mic-nya bisa diberikan ya. Yang angkat tangan mungkin bisa bertahan. Nah, boleh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Boleh kenalan dulu Ustaz? Sebetulnya anak bukan Ustaz. Bismillah. Perkenalkan nama saya Billy. Billy. Dan saya
merupakan mahasiswa Universitas Islam Madinah, Masya Allah. tapi jurusan handasah, Ustaz. Ada ya? Jurusan handasah, betul, Masya Ustaz. Allah. Di semester 3 insya Allah. Teknik apa Ustaz? Teknik Madani insya Allah. Madani. Sipil. Sipil. Jujur Ustaz, saya merasa malu dan terinspirasi atas perjalanan dakwah antum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ana izin bertanya, dengan pandangan antum, Ustaz, atas fenomena dengan banyaknya mahasiswa jurusan umum yang sekarang belajar di Arab Saudi dengan lingkungan yang dipenuhi dengan tauhid dan akidah yang lurus, namun justru kehilangan arah, bahkan kurang memanfaatkan kesempatan besar yang Allah berikan ini. Dan mohon nasihatnya juga mungkin Ustaz dari antum kepada kami para mahasiswa umum terutama yang belajar di lingkungan terbaik ini, agar mungkin ya bagaimana cara memanage diri gitu ya Ustaz ya, dengan keberadaan lingkungan kami yang alhamdulillah sudah baik, namun kadang kehilangan arah. Saya nggak paham yang dimaksud kehilangan arah itu kayak apa Ustaz? Kadang begini Ustaz, ketertarikan kita dalam berdakwah, ketertarikan kita dalam agama itu mengurang Ustaz. Justru ketertarikan ke Arab Saudi itu kuliah itu karena fasilitas keuangan misalkan Ustaz. Oh, gitu. Dibandingkan dengan ketertarikannya untuk berdakwah, untuk belajar. Betul Ustaz. Terutama kami di jurusan umum, karena jujur kami merasakan betul seperti itu. Dan kadang kami juga merasakan perbedaan keutamaan antara mahasiswa umum dan mahasiswa keagamaan. Karena kami di kelas pun belajar dengan bahasa Inggris, kemudian juga tidak banyak yang kami pelajari untuk meningkatkan keimanan kita di kelas. Yeah. Sedangkan mungkin yang mahasiswa agama setiap harinya tumbuh rasa keimanan di kelas. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afwan gugup Anas. Mereka yang di pendidikan agama Ustaz belum pernah duduk di teknik sipil Ustaz. Atau Ustaz mau pindah jurusan syariah? 10 kali sudah mencoba belum berhasil. 6. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Yang kuliah di umum juga mendapatkan materi akidah yang lurus. Tapi di sana ada pelajaran agama. Ada. Dan intensitasnya lebih banyak ya. Kurang. Setiap semester selalu ada nggak? Kurang lebih dalam 1 pekan itu hanya 1 jam saja, Ustaz. Atau 2 jam. Tapi semua semester ada? Setiap semester ada. Mulai dari semester 3 ke atas, Ustaz. 3 ke atas. Antum bersyukur, Ustaz. Di UGM itu selama 4 tahun hanya 2 SKS. Pendidikan agama. Itu pun yang ngajar, gak karuan. Saya masih ingat itu dosen yang ngajar pendidikan agama saya dulu, yang satunya HTI, yang satunya MTA. Karena 2 dosen ya. Jadi 1 semester dibagi 2. Ya kita yang sudah ngaji akhirnya bingung gitu ya, berontak gitu ya. Tapi kan ini syarat, kalau nggak gini kamu nggak lulus. Mau nggak mau duduk dengerin, walaupun kita nggak suka. Baik, terlepas dari itu, teman-teman yang sudah berada di tempat yang bagus, bi'ah yang sebenarnya sangat, lingkungan yang sangat mendukung seperti itu ya, sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya kalaupun misalnya ada pertimbangan kayak tadi ya, lebih ke arah iming-iming duniawi, fasilitas beasiswa dan seterusnya yang lebih menjanjikan, tapi mereka tidak perhatian dengan masalah agama. Ya, ini sangat disayangkan. Mereka sudah berada di sumbernya, tapi ternyata mereka tidak mengambil hasilnya. Ya, tidak jauh beda juga kalau misalnya ada mahasiswa UIM tapi lebih sibuk ngurusi travel juga saja. Betul. Sehingga kadang kuliahnya sering ditinggal.
atau mahasiswa Al-Azhar yang hanya masuk pas ujian ya. Ya. Sisanya untuk ngetem di Mekah. Ya wa ala kullin, demikianlah ujian dalam belajar. Ujian dalam belajar, jadi saya mungkin boleh sebut at-tasaddur qabla ta'ahul itu satu kasus. Tapi thalabul mal qabla ta'ahul juga masalah besar. Kepikiran di situ terus. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Ya ikuti sesuai dengan komitmen perjanjian antum ketika masuk ke negeri itu. Al-muslimuna ala syurutihi. Sehingga visa Anda adalah visa pelajar, bukan visa pekerja. Wal muslimun ala syurutihi. Karena itu kalau bisa bertahan untuk saya hanya fokus belajar saja, saya tidak punya izin untuk ini, maka bertahanlah di situ. Nabi Musa alaihissalam mengaku salah dan beliau siap berpisah dengan Khidir karena beliau membuat kesepakatan. Kalau saya bertanya lagi kepadamu, aku siap untuk berpisah. Ya, begitu bertanya sekali lagi ya sudah. Al muslimuna ala syurutihi. Sehingga Nabi Musa harus siap untuk ditinggal oleh Khidir karena beliau melanggar kesepakatan. Jadi saya kira itu mungkin ya perlu bersabar ya. Memang ada waktunya. Kita tidak harus lebih cepat untuk bisa mendapatkan hasil. Dan mohon maaf kadang saya juga merasa kecewa kalau misalnya ada sebagian alumni yang sudah S2 atau S3 tapi di sini malah sibuk travel. Akhirnya kajiannya jarang. Saya lihat ada beberapa asatidzah yang seperti itu. Ini sangat disayangkan. Yang lain berharap bisa belajar di sana. Beliau punya kesempatan bahkan sampai lulus sampai di sini. Maka justru malah kebiasaannya, aktivitasnya lebih dominan aktivitas bisnis. Nah. Masya Allah. Baik, kita buka kembali pertanyaan tadi yang mungkin turun dulu tangannya ya, biar saya bisa melihat mana yang awal ya. Dalam hitungan ketiga naik ya. 1, 2, 3. Kedua bareng semua ini. Oke, saya beristihad ya. Saya izinkan beristihad. Ya, kita beralih ke yang sebelah sini mungkin. Oh ini ada dua yang di sini bisa pingsut dulu ya, yang depan dulu ya Mas ya, Ustadz ya. Apa dipersilahkan yang ini? Oke, silakan, Ustadz, monggo. Ya. Betul Ustadz, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ustadz, saya dari Klaten. Masya Allah. Saya ingin menanyakan suatu hal mengenai kuliah semester berapa Ustaz? Saya di semester 3 kuliah Akidah dan Dakwah. Masya Allah. Mengenai berita Ustaz. Mengenai berita. Yang saya rasakan sendiri sejak dulu, saya SMP, SMA, itu saya termasuk orang yang paling kurang update mengenai berita. Bahkan info mengenai rencana pemindahan ibu kota ke IKN pun saya termasuk yang paling akhir di kelas dalam mengetahuinya. Ditambah lagi berkuliah di Madinah yang jauh dari Indonesia, menambah saya menjadi orang yang kurang update dalam berita. Sedangkan teman-teman yang lain, mereka itu lebih update mengenai berita terbaru, mereka lebih mengetahui dan lain sebagainya. Sedangkan berita yang ada di Indonesia mungkin juga berkaitan dengan dakwah. Itu menurut antum bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, barangkali kita satu nasib Ustaz. Termasuk saya sendiri orang yang ya paling tidak update dengan berita. Jadi sampai misalnya dalam pengajian terus ada jamaah yang tanya, kalau kejadian seperti ini bagaimana? Saya tidak tahu kejadian kayak gitu. Nah dia baru cerita, sehingga saya baru tahu dari jamaah yang cerita. Tidak masalah Ustadz kalau kita nggak punya kepentingan dengan kegiatan atau nuansa-nuansa berita baik di tanah air maupun di tempat yang lain, kita nggak berdosa berkaitan dengan itu. Dan yang kedua, kalaupun kita tidak punya kepentingan, ngapain kita harus mengejar? Sehingga nggak tahu pun nggak masalah.
Oleh karena itu, Ustadz tidak harus merasa bersedih ketika di posisi kok saya nggak update berita, teman-teman update berita. Antum bukan wartawan. Dan antum bukan belajar untuk mengulas berita. Dan berita itu kan tidak tahan lama. Sehingga sempat viral sebentar, terus hilang. Nanti muncul lagi, viral lagi, hilang lagi. Dan seperti itulah. Jadi berita itu kan ulasan sejarah yang sedang terjadi paling terkini ya. Yang seperti itu kadang ketika muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, saat muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang seperti itu, kalaupun kita nggak gubris, nggak tahu sama sekali, tidak masalah. Dan kita akan punya kemampuan terbatas dalam menampung informasi. Jadinya memilih, mau bagian mana yang kamu ingin dalami. Apakah taksil ilmu, ataukah cuma sebatas tahu berita. Apalagi mohon maaf ya, kalau sudah jadi berita ustadz itu kan viral. Sehingga ustadz ini poligami, viral. Mahasiswa UIM kalau poligami nggak viral. Ketika viral, memang asik didengar. Kemudian muncul tambahan-tambahan berita yang lain, Masya Allah, akhirnya digoreng oleh sebagian orang. Buat apa gitu? Nggak tahu juga nggak masalah. Dan resiko ketika orang itu makin banyak dikenal, privasinya makin terganggu. Kadang ada orang misalnya searching di Google, apakah Amin Nurbais poligami? Kita kan kadang melacak itu, apa sih yang sebenarnya dicari orang tentang ANB channel. Dengan hasil pelacakan melalui Google Analytics kita kelihatan apa yang banyak ditulis orang itu. Apakah Amin Nurbais poligami? Kira-kira relevan nggak dengan itu? Iya, bisa dikatakan relevan. Baik. Tapi kadang orang keponya itu berlebihan. Bagian yang mungkin orang nggak butuh untuk tahu dicari-cari. Jadi saya kira Ustadz tidak ada sisi lemahnya ketika orang itu tidak update dengan berita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Beliau sudah angkat tangan dulu. Oh iya boleh, sebelah sini tadi sudah ancang-ancang ya. Ya Ustadz. Atau boleh langsung biar mungkin lebih cepat. Oke, monggo silakan. Sambil memindahkan mikrofon. Barakallahu fiik. Dari kesehatan. Ya, secara kompleks bagi kita mahasiswa untuk punya life balance yang lagi viral mungkin. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Allah yang mudahkan ya. Dan terus terang saya nggak pernah punya rencana. Jadi saya nggak ada rencana ini apa saja selain jadwal ujian. Maka kalau antum tanya life balance dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya tidak ada model seperti itu. Jadi berapa persen waktu untuk belajar, berapa persen waktu untuk diskusi dengan orang, berapa persen waktu untuk ini, tidak ada. Bahasa saya ya berling, kober karo eling. Jadi ngelakuin ini kalau pas kober dan eling gitu ya. Sehingga pada saat orang kober, pas kober orang eling, pas eling orang kober. Jadi ada waktu khusus. Sehingga ada kesempatan nulis, nggak ada kesempatan nulis ya sudah nanti lagi. Ada kegiatan ini ya sudah sehingga tidak ada bagian yang itu terencana dengan matang harus seperti ini selain jadwal kajian ya, sehingga hari ini saya harus ngisi 4 materi misalnya atau 4 kajian ya itu saja yang saya hafal, sisanya sak kobre sesempatnya. Kalau lagi sempat ya saya lakukan, kalau nggak sempat tidak saya lakukan. Sebagian teman-teman juga kadang tanya, belajar antum tuh jam berapa? Tidak ada waktu khusus ini. Kalau lagi sempat baca ya baca, kalau nggak sempat ya dengerin, kalau nggak sempat lagi ya sudah. Dan mendengar itu memang penting sekali ya. Bagi misalnya Ustadz punya beberapa waktu longgar yang tidak bisa diisi dengan kegiatan membaca. Barangkali antum pernah dapat cerita tentang Syekh Soleh Sindi olahraga jalan-jalan sambil dengerin ceramah.
Dan dulu waktu saya berangkat kantor juga seperti itu, Ustaz. Berangkat, setel satu ceramah, pakai headset, naik motor ke kantor Yufid, pulang juga seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian ketika nyetir dan tidak ada anak-anak, ya nyetir sambil nyalain ceramah syekh siapa, ya sambil nyetir. Sehingga sambil menambah, ya sedikit-sedikit bisa belajar dari cara seperti itu. Intinya saya hanya pas sempat saja. Ya sambil mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Allah. Terima kasih Ustaz. Satu lagi pertanyaan penutup ya. Baik, kita silakan Ustaz yang depan, silakan. menampilkan atau menayangkan dalam bentuk video jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Atau kita bisa sebutkan yaitu Ustadz lebih ke gaya generalis gitu Ustadz, generalis. Jadi seakan-akan setiap masalah itu Ustadz Masya Allah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Korelasinya Ustadz dengan mungkin beberapa dari ikhwah juga yang sedang menempuh pendidikan S2 itu kita terkadang dihadapkan oleh masalah S2 itu kan takhusus ya, spesialis. Seakan-akan kita itu menghabiskan waktu kita untuk satu permasalahan yang mungkin belum tentu itu akan membawa manfaat besar khususnya secara aplikatif di tanah air gitu. Dan ini juga sempat dibahas oleh beberapa masyayikh ana di Riyadh. Beliau sempat mengutip sebuah statement, ana nggak tahu dari mana. Katanya salah satu permasalahan terbesar dalam menuntut ilmu itu adalah dirosah ulia gitu Ustaz, magister. Karena kita menghabiskan waktu yang agak banyak, apalagi ketika ngajuin judul, apalagi di Riyadh saat Jamiah Imam itu terkenal dengan sulit atau agak gengsi Jamiah Imam kalau mengeluarkan judul yang kurang misalnya kurang ada novelty-nya, kurang bermutu gitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz, apakah lebih baik kita fokus ke taksil ilmu dalam arti lain mengorbankan S2-nya gitu Ustaz, atau kalau bisa al-jam'u bainal amrayn mungkin Ustaz bisa memberikan tips bagaimana agar kita bisa multitasking gitu Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, Ustaz sekarang magister. Iya Ustaz. Oh, yang kedua Ustaz agak selentingan Ustaz terkait tadi asal usul terdirinya ANB Ustaz. Ana agak takjub ketika pertama kali ke Saudi itu ngelihat ada juga Ustaz ANB gitu Ustaz di Saudi gitu Ustaz. Iya. Kalau nggak salah Arabic National Bank kalau nggak salah. Dan itu kalau nggak salah awal-awal itu lekuknya itu mirip banget Ustaz sebelum diperbarui ANB yang nggak sekarang. ada kan? Oh iya. Kayaknya agak berubah Ustaz ya. Nah, mungkin dari dulu seperti ini Ustaz. Oh, dari dulu seperti formanya itu. seperti ini. Oh, berarti Nah, anak alhamdulillah. agak siapa tahu ada hubungan itu Ustaz dengan itu mau jadi mantu tapi nggak jadi. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Yang punya ANB itu saudara saya. Beda ibu, CC bapak. Jadi memang kami punya prinsip gitu. Apa yang kita sampaikan adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya tidak punya beban sekolah. Makanya saya mohon maaf hanya S1 saja ya. Teman-teman pada S2, pada ambil S3 doktor. Ya saya belum cocok lah untuk itu. Kayaknya ilmunya belum nyandak sampai mereka. Jadi saya di bawah saja, saya hanya S1. Ada salah satu ustadz yang telepon saya, coba saya minta ijazah antum mau saya daftarkan untuk S3. Ustadz saya baru ijazah S1 Ustadz. Saya belum punya ijazah S2. Enggak punya ijazah S2 ya?
ya sudah nggak jadi, belum rezekinya ya. Waktu itu ada beasiswa untuk pengambilan S3. Nah, yang di antara program itu yang berhasil Ustadz Abdullah Zain, dan sekarang sedang proses itu. Karena Ustadz sedang menempuh kuliah, tentu saja kan target yang dikehendaki oleh lembaga pendidikan harus dipenuhi, sehingga nggak mungkin bisa keluar dari ketentuan mereka. Ya, namanya kuliah ulia ya kayak gitu. Sehingga ilmu itu semakin dipelajari kan semakin mengerucut. Kita akan mempelajari yang kecil-kecil. Ketika itu disampaikan ke masyarakat, mungkin nggak ada orang yang mau yang bisa untuk menerima. Tapi ilmu ustadz akan sangat dibutuhkan, setidaknya mengisi fardu kifayah yang orang lain tidak punya. Sebab ini kan nggak boleh hilang. Saya kira ilmu tentang qiraat di Indonesia masih sangat jarang ya yang menyampaikan. Karena memang masyarakat sendiri juga nggak siap. Ahli qiraat Indonesia siapa? Yang antum kenal? Yang Indonesia? Mungkin Dr. Asin Saho ya. Tapi kita nggak pernah dapat ceramah beliau tentang materi qiraat. Dalam ayat ini ada sekian qiraat A, B, C, D. Kita nggak pernah dapat materi seperti itu, karena masyarakatnya nggak bisa dikasih materi kayak gitu. Terus ikhtilaf ahli tafsir gara-gara pengaruh qiraat, kita nggak ada materi kayak gitu. Cuman ilmu ini nggak boleh hilang. Sehingga setidaknya kalaupun Ustadz misalnya membidangi ilmu tertentu, fokus di bagian ilmu itu, apalagi sesuai passion, ya sudah bertahan saja, nggak perlu mikir, wah kok enak yang ini banyak ditonton orang, yang saya nggak banyak ditonton. Karena kita tidak sedang mencari penonton. Setidaknya antum sudah menggugurkan kewajiban umat. Ada ilmu fardu kifayah yang antum pelajari. Dan pelaksana fardu kifayah itu kan sama dengan pelaksana tugas sosial. Semua fardu kifayah itu tugas sosial. Semua fardu kifayah statusnya adalah ibadah yang merupakan tugas sosial. Dan saya kadang sampaikan ke jamaah-jamaah saya, masih banyak lowongan-lowongan ilmu yang belum ada ahlinya. Itu tolong anak keturunannya ditaruh di situ. Diproyeksikan nanti anak saya harus jadi ahli qiraat, anak saya harus jadi pakar waris, pakar masalah hibah dan wakaf, pakar masalah apalagi fikih perceraian dan seterusnya. Nah, yang pakar-pakar itu kan fardu kifayah. Sehingga Ustadz kalaupun misalnya menyampaikan atau sedang mempelajari ilmu yang terlalu detail banget, ini kalau saya sampaikan di masyarakat mungkin nggak paham. Saya pernah dapat di perpustakaan UIM ya, buku tebal sekali, 2 atau 3 jilid itu ya, tentang validitas perawi A gitu. Validitas perawi A. Betul nggak perawi A ini punya guru-guru seperti ini? Itu diteliti sampai jadi buku 2 atau 3 jilid. Karena saya nggak begitu mendalami masalah hadis ya, baca itu nggak begitu hafal nama orang. Tapi waktu saya megang buku ini dicetak. Andai misalnya dicetak, disebar gratis, nggak ada yang baca. Karena ini bukan ilmu yang bisa dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Nah, kalau misalnya Ustadz masih punya sisa waktu-waktu yang longgar, mungkin bisa yang dilakukan seperti tadi ya. Ustadz nulis atau membuat video audio tanpa muncul rekaman manusia, tanpa muncul gambar orang, penjelasan sederhana misalnya tentang nawazil Qur'aniyah misalnya. Hukum-hukum apa yang terkait dengan Quran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya alhamdulillah kalau bisa seperti itu, sambil berkarya yang dibutuhkan orang, Ustadz tetap bisa fokus untuk belajar. Masya Allah. Caranya S2 gimana Ustadz? Ya, kalau saya ini kan karena sudah berusaha untuk mendaftar di Timur Tengah, gagal terus daripada nggak ngapa-ngapain di usia ini, ya sudahlah cari jurusan yang kiranya juga bermanfaat untuk dakwah dan tidak membahayakan
iman dan akidah kita juga. Masya Allah. Jadi Timur Tengah nggak bisa, ini Timur Pinggir ya. Iya. Kalau belajar agama mungkin kalau di Indonesia ini agak nanggung ya. Maka saya coba mencari jurusan yang bermaslahat untuk dakwah. Alhamdulillah. Ustaz jurusan apa? Jurusan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Ya, di UNY. Gitu. Penting sekali itu. Saya nggak pernah belajar seperti itu. Baik. Kira-kira sudah cukup ya, insyaallah. Manut, sekarang jam karena maghribnya jam sebentar lagi ya. Kurang 6 menit kayaknya maghrib. Ya. Baik. Masih ada yang ngaco, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Atau ringkas saja mungkin boleh. Silakan Ustaz, berdiri. Yang mana Yani ya, Ustaz? Berdiri Yani langsung. Fahri. Insyaallah. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz Tami dan Ustaz Aan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz, terkait kita tulak ya, banyak artikel tidak jelas ataupun yang jelas bertemakan rudud, bantahan untuk Ustaz Fulan, kritikan untuk Ustaz Fulan misalnya di tulisan atau video. Nah, pendapat Ustaz Tami sendiri atau Ustaz Aan, apakah hal ini cocok untuk perkembangan dakwah ataukah memiliki efek negatif, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau untuk konsumsi, saya nggak begitu berminat rudut-rudut antar ustadz. Mending rudut Syekh Tuwaijiri kepada Syekh Albani, Syekh Albani ke Syekh Tuwaijiri. Rudut antara satu syekh dengan syekh yang lain, itu mungkin akan lebih menambah khazanah ilmiah. Tapi kalau rudut antara Ustadz A mengkritiki Ustadz B, sudah nggak usah diikuti. Memang jadi viral di kalangan jamaah, tapi sangat disayangkan ya, akhirnya hanya rame-rame saja di bawah. Karena bantahan itu disampaikan secara terbuka, padahal tidak semua orang yang nonton berkepentingan. Kita mengambil pelajaran ya, pada waktu Nabi Musa alaihissalam emosi kepada Harun alaihissalam. Harun itu kan ngasih peringatan ke Musa. Wala tushmit biyal a'da. Jangan sampai orang-orang yang benci sama kita menertawakan kita. Jangan sampai ada syamatah dari musuh-musuh kita terhadap kita. Karena emosinya Musa itu sampai beliau mengkritisi Harun di tempat umum. Dilihat banyak orang. Dan bahkan sampai terjadi fisik kan. Kekerasan fisik kepada Harun. Ada satu catatan yang indah yang Allah sampaikan di situ ketika Harun menyampaikan kepada Musa. Jangan sampai musuh-musuh kita jadi menertawakan kita. Syamatatul a'da itu kan membuat gerak dakwah kita jadi luntur. Nah, mungkin itu bisa jadi peringatan bagi kita bareng ya. Ya, kalaupun mau mengkritisi, tidak harus dibuat serba viral. Sehingga penghormatan orang jadi hilang kepada ustadz itu. Akhirnya, udahlah saya nggak pengen ngaji sama dia, ada yang pengen ngaji sama dia. Terus apa manfaatnya? Akhirnya, saya boleh sebut bisa jadi gara-gara orang ini ada sebagian orang yang kehilangan kesempatan untuk dapat ilmu atau insight dakwah karena dia nggak perhitungan ketika memberikan rudud. Dan nggak jaminan setiap yang rudud pasti lebih benar. Apalagi ketika itu masih di ranah khilaf. Karena masyarakat kita punya pemahaman siapa yang membantah berarti dia lebih salafi. Itu sampai sekarang belum hilang. Sehingga misalnya ustadz ini membantah ustadz ini, oh berarti ustadz ini lebih salafi. Ustadz ini membantah ustadz, oh dia lebih salafi. Pemahaman kayak gitu itu nggak hilang. Dan itu pemahaman bahaya. Dari mana kamu tahu kalau bantahan ini pasti lebih benar? Nggak ada jaminan. Padahal bisa jadi masih di ranah khilaf, masih di ranah ini masih perselisihan. Tapi sudah diangkat di mana-mana. Oh nggak dengerin nasihat ustadz ini, nggak dengerin nasihat ustadz ini. Komentar Pak di YouTube. Ini gara-gara tidak dengerin nasihat ustadz ini. Sudah denger, tapi harus lapor ke antum apa? Nah, kita mengedukasi masyarakat seperti itu ya. Kedewasaan mereka belum saatnya untuk, atau mereka kayaknya belum punya kedewasaan terkait itu. Sehingga mohon para asatidzah ya kalau rudud tidak harus tampil di depan umum. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai ya. Baik, ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak sekali yang kurang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak mengecewakan ya.
karena mereka datang dari jauh-jauh hanya untuk kumpul di sini dengerin apa ya, gedabrusnya saya ini. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz kita Ustadz Aminur Bait. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dari pengalaman beliau berdakwah dapat menginspirasi kita semuanya sebagai hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk belajar di sumber wahyu untuk bisa berkarya lebih baik lagi insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.